Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Arnas dengan NIM 2003200111. Saya dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pada mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis yang berjudul Perencanaan Pemasaran Barang dan Jasa. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah proses manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan. Nah, menurut Kurowski dan Sussman terdapat 6 aspek pemasaran. Yang pertama, analisa situasi pemasaran. Nah, sebelum membuat rencana pemasaran, perlu menganalisis bagaimana situasi pasar. Yang kedua, analisa terhadap peluang dan ancaman. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima, program tindakan. Dan yang terakhir, pendapatan yang akan diproyeksikan. Menurut Malcolm McDonald, rencana pemasaran merupakan serangkaian aktivitas atau alur untuk memasarkan produk menuju ke target pasar. Strategi dalam memasarkan produk terdiri dari beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, kemudian yang kedua menyebarluaskan informasi, yang ketiga strategi promosi, dan yang keempat koordinasi pemasaran. Nah, tujuan rencana pemasaran itu yang pertama mengetahui informasi mengenai perubahan dan persaingan di pasar. Yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Ada elemen penting di dalam mendukung rencana pemasaran. Elemen penting tersebut yang pertama itu produk. Nah, sebelum menyusun rencana pemasaran, perlu dipastikan bahwa produk yang akan dijual terjamin kualitasnya dan sesuai kebutuhan target pasar. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen atau target pasar merupakan pendukung pemasaran karena konsumen inilah yang akan menjadi ujung tombak usaha. Jadi di sini perusahaan itu harus mampu menarik minat konsumen terhadap produk dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang dipasarkan ini berguna bagi mereka dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian di sini produsen harus memberikan perhatian dan melakukan riset kepada konsumen, sehingga ini nanti dapat dijadikan bahan evaluasi pada perusahaan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian elemen yang ketiga yaitu pesan. Nah, dalam pemasaran, membangun komunikasi dengan konsumen itu penting, karena hal inilah yang menjadi pemicu konsumen membeli produk yang dipasarkan nantinya. Penyampaian pesan sebaiknya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Kemudian elemen yang keempat yaitu tim pemasaran. Kompaknya sebuah tim pemasaran akan membawa perkembangan rencana pemasaran. Kerjasama tim ini sangat penting agar proses pemasaran berjalan lancar sampai ke tujuan pemasaran. Kemudian elemen pendukung yang kelima yaitu promosi. Nah, dalam melakukan promosi diperlukan kecocokan antara pasar dengan produk. Promosi dilakukan harus pada waktu yang tepat, dan tanpa promosi kemungkinan besar produk tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian elemen yang keenam yaitu analisis. Nah, analisis ini dilakukan untuk memikirkan kegagalan yang mungkin terjadi, karena pada dasarnya dalam pemasaran itu tidak mungkin 100% proses pemasaran berjalan mulus. Nah, sehingga dengan analisis ini akan membuat produsen siap menghadapi kegagalan dan mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, ada 3 langkah awal di dalam merancang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Pada langkah ini, produsen mengelompokkan dan menentukan karakteristik kebutuhan target pasar. Segmentasi pasar ini bisa dilihat dari usia, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, targeting. Nah, dalam langkah targeting ini, produsen melihat kira-kira produk yang akan dipasarkan cocok untuk kelompok target pasar atau segmentasi pasar yang bagaimana. Kemudian yang ketiga, positioning. Nah, pada langkah ini, produsen itu menentukan keunggulan produk yang menjadi pembeda dengan produk lain, sehingga produk kita nanti akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen tersebut. Nah, kemudian di dalam rencana pemasaran ada beberapa cara untuk menyusun rencana pemasaran produk. Yang pertama yaitu membuat laporan. Laporan di sini berisi informasi penting mengenai produk melalui rencana pemasaran. Kemudian yang kedua, menentukan pangsa pasar. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pangsa pasar yaitu menjelaskan demografi masing-masing target pasar. Kemudian menjelaskan preferensi mereka mengenai produk yang akan dipasarkan nantinya. Kemudian cara menyusun yang ketiga yaitu menentukan target pemasaran menggunakan konsep SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistis, dan timely. Kemudian yang keempat yaitu menentukan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu lebih berfokus bagaimana cara menjangkau konsumen. Strategi pemasaran ini bisa dilakukan dengan membuat iklan di internet dan memanfaatkan media massa lainnya untuk memasarkan produk agar produk itu dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang kelima, membuat anggaran. Nah, pembuatan anggaran ini harus sesuai dengan budget yang tersedia dan harus jelas anggaran tersebut dialokasikan kemana saja. Kemudian yang keenam, membuat rencana evaluasi selama 1 tahun. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk mengatasi kegagalan, melihat bagaimana operasional perusahaan selama 1 tahun tersebut. Apa saja sih yang sudah tercapai selama proses operasional perusahaan, dan dengan evaluasi ini akan membawa perkembangan perubahan pada perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Oke teman-teman, sekian materi untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.